Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada nasihat Ramadan ke-25. Kali ini amalan pelebur dosa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, kalau tidak di bulan Ramadan mendapatkan ampunan, lantas di bulan mana lagi? Amalan-amalan yang dapat ampunan di sini yang pertama, sholat 5 waktu, bertemu dengan hari Jumat dan bertemu dengan Ramadan. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair." Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Amalan yang kedua adalah amalan puasa Ramadan itu sendiri. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu itu akan diampuni. Juga dari hadis Uzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari." Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus. Artinya maksiat tadi bisa terhapus dengan sholat, shaum puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Terus yang ketiga, qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Disebutkan dalam hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Lalu yang keempat, menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Termasuk sini sholat tarawih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Rajab itu menerangkan bahwa pengampunan dosa pada Lailatul Qadar adalah apabila seorang mendapatkan malam tersebut, sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadan dan qiyam Ramadan adalah apabila bulan Ramadan telah usai. Lalu yang berikutnya lagi, yang terakhir, zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan kata-kata keji, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi zakat fitrah itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau kita lihat tadi ada sekitar 5 amalan yang dapat menghapuskan dosa.
Maka seharusnya ketika keluar dari bulan Ramadan, keadaan kita itu sebagaimana kata para ulama, yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladatu ummahatuhum. Hari ini kembali suatu kaum, yaitu ketika Idul Fitri kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, artinya bersih dari dosa. Maka kalau orang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, dia itu merugi. Malam yukfar lahu fi Ramadan, fala yukfar lahu fi masiwa. Maka siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain di luar Ramadan ia pun akan sulit diampuni. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, falamma kasrat asbabul maghfirati fi Ramadan kana alladhi tafutuhul maghfiratu fihi mahruman aghayatul hirman. Tatkala semakin banyak sebab mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia benar-benar telah bernasib buruk. Jadi tujuannya kita masuk bulan Ramadan dapat ampunan dari Allah. Yang kita lakukan, sholat 5 waktu rutin dijaga, puasa Ramadan dengan benar dijalankan, sholat tarawih rutin, kemudian menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar, hari-hari akhir dari bulan Ramadan, kemudian tunaikan zakat fitrah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan meninggikan derajat kita di surga. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.